Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah pohon berusia lebih dari 50 tahun di Komplek Pemakaman di Kecamatan Ilir, Timur 2, Kota Palembang tumbang. 3 remaja di Kota Palembang yang terlibat tawuran dengan senjata tajam ditangkap tim Jatanras Polda Sumatera Selatan. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan mendirikan 2 tempat pemungutan suara di Lapas Kelas 2 Martapura. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan mendirikan 2 tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi khusus pada pemilu 2024 mendatang. Kedua TPS khusus tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Martapura. TPS ini diperuntukkan bagi warga binaan yang masuk dalam DPT tetapi pada hari pemilihan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat terdaftar. Sejumlah petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengunjungi Lapas Kelas 2 Martapura. Kedatangan mereka untuk menyerahkan salinan daftar pindah memilih bagi warga binaan di pemilu 2024 mendatang. Warga binaan yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap berjumlah 464 orang. Pada pemilu kali ini, KPU Kabupaten Oku Timur akan mendirikan 2 TPS khusus di dalam Lapas Martapura. TPS khusus ini diperuntukkan bagi warga binaan yang sudah masuk DPT namun tidak dapat menggunakan hak pilih di tempat asalnya. Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan KPU Oku Timur maupun Lapas Kelas 2 Martapura. Tujuan kami di sini menyerahkan surat pindah memilih untuk warga binaan di Lapas Martapura. Untuk TPS khusus sendiri Pak, selain di Lapas Martapura, di tempat lain ada juga TPS yang sama tidak Pak? Tidak ada Pak, hanya di Martapura. Rencananya di Lapas Martapura ini akan didirikan berapa TPS? Dua TPS untuk Lapas Martapura. Untuk persiapannya apa tadi yang disampaikan dengan pihak lapas? Persiapannya yang jelas untuk anggota KPPS yang akan dilantik di tanggal 25 nanti, termasuk binteknya nanti sudah kami sampaikan di Kalapas, mungkin itu. Ada prosedur khusus ketika pelaksanaan pemilu nanti untuk di lapas? yang menjalankan tetap sosialisasi untuk di Kalapas ini. Hak guna pilih dari warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2 B Martapura, yang mana pada hari ini jumlah pemilih sebanyak 464 yang mana telah didaftarkan ke KPU. Dan mudah-mudahan dalam pemilu tahun 2024 ini Lapas Kelas 2 Martapura telah siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Rencananya akan didirikan berapa TPS, Pak? Rencana di Lapas Martapura ini akan didirikan sebanyak 2 TPS. Jelang pemilu ini dalam persiapannya adakah persiapan khusus, Pak, dari Lapas Martapura? Ya, persiapan khususnya tidak ada, namun segala persiapan telah kita laksanakan. Mudah-mudahan anggota TPPS sudah siap, sudah kita. Dalam aturan KPU nomor 3 tahun 2022 disebutkan untuk mengajukan TPS khusus minimal harus ada 100 pemilih pindahan yang terdata dan dapat dibuktikan dengan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Baik KPU maupun pihak lapas berharap agar pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan aman dengan tetap menjaga integritas. Dedi Aransyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang menyiapkan 164 kamar rawat inap untuk pasien depresi dan gangguan jiwa. 9 orang psikiater juga disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan pasien jika ada caleg yang depresi akibat gagal dalam pemilu nanti.
Mengantisipasi adanya lonjakan pasien depresi dan gangguan jiwa akibat pemilu Februari nanti, Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Palembang menyiapkan 164 kamar rawat inap untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien, terutama pasien dari para calon anggota legislatif yang depresi karena gagal dalam kontestasi pemilu. 164 kamar ini akan digunakan untuk merawat pasien yang mengalami depresi berat. Sementara untuk pasien dengan depresi ringan dapat ditangani dengan rawat jalan. Sebanyak 9 orang psikiater juga disediakan untuk merawat para pasien yang akan ditangani sesuai dengan tingkat depresi yang dialami. Pelayanan psikiatri itu terdiri dari pelayanan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau kita seringkali disebut dengan psikiater, dan satunya lagi oleh psikolog. Ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada pelayanan-pelayanan lain untuk mendampingi pelayanan kejiwaan. Ini jika terjadi pada diri pasien ada komorbid atau penyakit penyerta. Tidak ada perawatan khusus bagi para caleg yang depresi. Mereka akan mendapatkan perawatan depresi dan gangguan jiwa yang sama dengan kasus yang disebabkan oleh faktor lainnya. Terkait pembiayaan dalam penanganan pasien depresi bisa melalui jalur umum atau pribadi, maupun subsidi pemerintah dengan asuransi kesehatan. Pihak rumah sakit mengimbau kepada masyarakat untuk segera membawa keluarga yang terindikasi depresi atau gangguan jiwa untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan medis di rumah sakit secepat mungkin. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. DPRD Oku Selatan mengawali kerjanya dengan menggelar sidang paripurna perdana di tahun 2024. Sidang kali ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-20 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Menggunakan pakaian adat, sejumlah anggota DPRD Ogan Komering Ulu Selatan menghadiri rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Oku Selatan. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Heri Marta Dinata. Sidang paripurna kali ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ke-20. Mengusung tema Terus Melaju untuk Oku Selatan Bersinar, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan terus berbenah. Sejumlah pembangunan akan dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di sisi lain, angka stunting atau gagal tumbuh anak akan terus ditekan sesuai dengan target nasional sebesar 14%. Untuk dapat mewujudkan semua itu, dukungan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Kita hari ini berbahagia, bangga, pemerintah provinsi, DPRD provinsi, wakil pimpinan hadir. Ini adalah perhatian tahun luar biasa kita pemerintah daerah. Mudah-mudahan di hari ulang tahun yang ke-20 ini berkat support dari DPR pusat, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten sendiri dan pemerintah provinsi, kita percaya diri yang kita lakukan tentu ada dorongan, ada support, dan mudah-mudahan semakin sesuai dengan harapan kita sendiri. Selatan bersinar, tentu dukungan semua pihak. Itu yang kita rasakan pada hari ini. Harapan ke depan untuk Selatan tambah bersinar dari segi infrastruktur, pendidikan, dan pertanian dan kesehatan. Ada pesan lain Pak pada hari jadi Oku Selatan ini? Oku Selatan yang ke-20 ini bukan hanya seremoni, tetapi untuk mewujudkan Oku Selatan sejajar dengan kabupaten yang ada di Selatan dan bertambah bersinar. Di tahun 2024 ini, Pemkab Oku Selatan akan mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, termasuk sektor perkebunan dan pariwisata. Diharapkan kedua sektor unggulan ini dapat meningkatkan pendapatan keuangan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.